Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali berjumpa. Tentu saja masih di channelnya Ngobras dan masih bersama Kang Aam dan Kang Dedi ya. Di channel Ngobrol Bareng Sore-sore. Iya, Ngobras. Ya, dimana kita akan selalu membahas hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan kita sehari-hari, baik itu bisnis ataupun apapun lah itu. Yang penting Kang Dedi sebagai sumber permasalahan yang banyak masalah, yang gitu banyak ya. masalah gitu kan, akan sebagai apa? Sebagai tempat penumpahan permasalahan ke sini gitu. Baik Kang Dedi, di kesempatan kali ini nih, di sore hari ini ada masalah apa yang Kang Dedi bawa yang selalu punya masalah gitu dalam kehidupan? Silakan Kang Dedi. Baik Kang Am nih. Pada obrolan kemarin sore ya, kita membahas masalah bisnis online ya. Ya. Kang Am baru menjelaskan dua macam itu. Saya makin Oh, penasaran nih. Di video kemarin ya, ya. video yang Karena kemarin itu. durasi waktu ya kita. Karena durasi waktu. Sekarang tolong jelaskan yang dua macam itu apa saja itu. Tolong dijelaskan itu. Yang kemarin. Yang dua Nah, lagi saya juga lupa itu yang kemarin, soalnya kan kita keburu ini ya waktu ya, durasi waktunya cukup lama juga yang kemarin. Baik, untuk teman-teman yang kemarin belum lihat videonya ya, silakan buka dulu lah videonya yang menjelaskan supaya lebih paham ya apa yang kita bahas. Jadi di video kemarin kita kan membahas tentang bisnis online ya, jenis-jenisnya ya secara global ya, dan ada 4 kan? Ya, ada 4. Baru 2 yang baru 2 yaitu bisnis online berarti berbasis. tinggal 2 lagi ya sekarang ya? Bisnis online berbasis penjualan. Baru gitu. justru baru 1 Kang Dedi. Oh, baru 1 ya? Iya, bisnis online berbasis penjualan, tapi masih di ranah bisnis online berbasis penjualan. Iya. Kita sudah bahas produk fisik ya sudah, Iya, betul. dan produk digital. Nah, sekarang yang keduanya Kang Dedi. Oh, baru yang kedua nih. Yang kedua sekarang ya? Ya, tolong dijelaskan. Ya. Oke, yang keduanya teman-teman adalah bisnis online berbasis periklanan Kang Dedi. Oh, iklan. Ya, periklanan. Jadi gini teman-teman. Jadi di bisnis online itu ada seperti yang disampaikan di video yang lalu, bahwa kita menjelaskan ada beberapa, dilihat dari sumber penghasilannya Kang, ya gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kemarin kita bahas tentang penjualan, artinya sumber penghasilan utamanya adalah dari hasil penjualan. Nah, baik penjualan produk fisik, produk digital ataupun jasa ya. Dan yang keduanya adalah kita bahas yaitu bisnis online berbasis periklanan kan. Periklanan. Nah, berarti ya sumber penghasilan utamanya adalah dari iklan. Dari iklan. Nah, yang dimaksud dengan iklan di sini Kang adalah kita bisa mengelola website atau perusahaan iklan itu sendiri ya, atau juga kita bisa menghasilkan dari iklan. Ya. Nah, kita perjelas ya. Jadi di bisnis online ini teman-teman ada yang namanya bisnis berbasis periklanan. Jadi kita menghasilkan sumber penghasilannya dari iklan. Justru inilah yang sebenarnya ya, yang sekarang masih digeluti dan dengan sumber penghasilan yang wah sekali. Kalau teman-teman cari ya di Google teman-teman, berapa penghasilan blogger terbesar di dunia. Misalkan carilah kata kunci 10 penghasilan terbesar blogger. Ya. Maka dengan angka yang sangat wah dan mengejutkan sekali, karena memang sudah hampir ke angka triliun per bulan. Wah, ya. Luar Kan biasa ya, itu kan. ya. Itu kan sesuatu yang ya sangat sulit lah kalau di dunia ini ya, dengan modal yang ya bisa dibilang nggak seberapa loh gitu. Nah, jadi gini teman-teman, di dunia online itu jadi ada yang namanya sumber penghasilan dari iklan, atau saya menyebut sendiri dengan berbasis periklanan Kang Dedi. Jadi kita bisa mengelola website iklan atau kita bisa menghasilkan dari iklan sendiri. Oke, kita perjelas ya. Jelaskan, ya. Yang pertama, lah kita misalkan ingin mengelola website periklanan. Artinya jadi kita menampung orang-orang yang sudah punya produk, sudah punya keahlian untuk mengiklankan. Dan ini adalah peluang bisnis yang sangat luar biasa. Bahkan ini adalah salah satu bisnis yang pertama kali saya tekuni Kang Dedi. Artinya kita itu menjual iklan maksudnya kan gimana? Bukan. Kita menyediakan tempat untuk mengiklankan produk. Oh, begitu. Nah, contoh misalkan kalau kita menyebut salah satu website, contohnya adalah OLX misalkan ya. OLX salah satu marketplace yang kebanyakan gratis Kang Dedi. Nah, jadi
situs itu menyediakan tempat untuk menjual produk, mempromosikan produk, ya di website tersebut. Nah, berarti dan sebagai apa? Sebagai pengelola nanti akan mendapatkan keuntungan dari member yang upgrade atau ke premium masuknya, ke berbayar. Nah, dengan keuntungan member yang premium, mereka akan tampil iklan-iklannya itu di depan. Nah, website seperti itu banyak jenisnya, Kang Deddy. Apa saja Ya, itu, Kang? seperti iklan baris. Ya, iklan baris berbeda dengan iklan baris di majalah ya. Jadi saya sendiri punyalah yang jenis website iklan barisnya seperti itu. Jadi teman-teman, jadi kita akan menggratiskan mereka untuk mempromosikan produknya atau jasanya di website kita. Nah, ada juga yang berbayarnya premium. Ya, mereka akan tampil di depan dan selalu di depan gitu. Jadi mudah ditemukan. Nah, kalau yang free atau yang gratis mereka akan terus semakin masuk ke dalam. Ketumpuk Ya, seperti paling itu. bawah maksudnya gitu ya. Terus kita juga double. Nah, bisa juga menjadi menjadi publisher. Karena memang ada advertiser dan ada juga publisher, ada pengiklan atau juga ada penerbit iklan. Nah, kalau teman-teman masuk ke salah satu situs, misalkan Detikcom, di sana kita akan terhalang dengan iklan. Itulah sumber penghasilan mereka. Ya, seperti itu. Karena ketika diklik itu masuk penghasilannya. Ya. Atau juga dari impressionnya atau dari penampakan dari iklan itu tersebut per 1000 biasanya dihitung sekian dolar gitu kan. Nah, itu adalah sumber penghasilan. Semakin besar website kita, semakin banyak pengunjungnya, maka kita akan semakin besar peluang mendapatkan keuntungannya. Nah, termasuk di sana kita bisa membuat sebuah website. Modalnya itu adalah sebuah website, Kang Deddy. Nah, disinilah kita bisa membuat website sendiri, atau jika misalkan tidak punya keahlian di bidang itu bisa mencari jasa. Nah, salah satunya saya sendiri. Ini bukan promosi, teman-teman. Nah, salah seorang jasa pembuat. Ya, yang alhamdulillah dari mulai tahun 2011 ya, dari tahun 2011 kita sudah menekuni itu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa kan taruhlah bikin blog. Kita isi dengan artikel. Kita ahli dalam tulis menulis. Ya, tapi jangan copy paste ya, jangan ngambil dari produk orang ya gitu. Dan nggak ada nilai di Google juga kan seperti itu. Nah, setelah rame kita melamar lah misalkan ke perusahaan advertising network. Salah satunya adalah Google AdSense gitu. Kita melamar, kita diterima, langsung nanti akan tampil iklan-iklannya. Jadi kita tinggal getol saja bikin ke artikel, rajin. Nah, maka itu akan datang dengan sendiri. Semakin banyak, misalkan 1 juta, ada 1000 yang klik, berarti dan harga iklan kita taruh rata-rata misalkan $1, maka akan $1000 per hari. Bisa dibayangkan berapa? Makanya nggak heran kalau misalkan ada penghasilan mereka ada yang sudah mencapai ratusan miliar. Nah, nggak heran karena memang berbeda dengan dunia nyata kan. Nah, bahkan kalau teman-teman tahu ya, misalkan di situs Detikcom yang iklan yang kecilnya saja itu sudah berapa puluh juta per minggunya, per harinya. Nah, itu. Dan kalau nggak salah itu sudah lebih dari 400 jutaan per hari. Kalau nggak salah, ini takut salah ya kalau saya bilang nominal nih. Per hari kan, jadi bukan per bulan. Ya udah jelas lah. Nah, itulah teman-teman, jadi banyak peluang sebenarnya yang bisa kita ciptakan di dunia online ini. Kita bisa menulis, kita bikin blog. Oke, saya tidak punya uang untuk memulai. Ada gratisan, Kang Deddy. Bikin dari blogspot. Misalkan punyanya Google, ya kita isi dengan artikel, kita masuk melamar ke Google AdSense, kita dapat uang dari sana. Nah, itu banyak ya, banyak sekali, banyak cara ya, seperti itu. Nah, itu dari iklan. Oke lah, kita punya modal sedikit, misalkan kita bikin iklan baris, kita bikin direktur bisnis, ada Yellow Page dan lain sebagainya, banyaklah jenisnya. Marketplace juga ada B2B, mungkin bagi Kang Deddy ya agak asing ya kan. Ya, kita jelaskan. Ada marketplace B2B atau B2B, yaitu business to business. Nah, ya, untuk mempromosikan antara pemilik bisnis dengan pemilik bisnis, atau business to customer, B2C. Nah, seperti itu. Contoh seperti kayak Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi kita bisa menciptakan itu. Berapa biayanya? Biayanya tergantung sih. Jadi ada beberapa biaya yang harus kita siapkan, dari mulai persiapan domain, nanti kita jelaskan lah apa itu domain, apa itu hosting ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi demikianlah
bisnis online yang bisa kita ciptakan. Jadi itu tidak perlu produk, karena tidak kita enaknya ya di bisnis periklanan. Makanya saya lebih tertarik di bisnis periklanan ya dari mulai dulu. Kenapa? Karena tidak perlu punya produk, tidak pusing, dan dimanapun enaknya kan. Jadi ini enaknya. Jadi di bisnis periklanan kita bisa mengaktifkan. Misalkan ada yang masuk ke premium, tahu-tahu masuk ke rekening, tinggal aktifkan. Dan kita tidak perlu ke jasa pengiriman. Kita hanya tinggal mengaktifkan premiumnya saja. Betul. Nah itu salah satunya. Dan terus kalau kita misalkan punya website yang jenisnya jenis yang periklanan itu, kita enaknya berbeda dengan blog, harus mengisi konten. Nah kalau istilah dalam dunia per-online ada konten is the king katanya. Jadi konten itu adalah rajanya, karena itulah yang akan menjadi sumber penghasilan. Nah gitu. Ya jadi di sana. Nah kita tidak perlu mengisi konten, kan? Jadi enaknya. Karena konten diisi oleh para pengiklan itu. Enak kan? Nah itulah. Nah jadi, dan keuntungannya lagi ya dari jenis periklanan ini. Jadi tidak ada kata laas cek bahasa Sunda makanya Jadi selama ada orang yang berbisnis pasti membutuhkan iklan. Nah itulah. Berbeda dengan produk. Produk ada kadang-kadang ini sudah tidak tren lagi, nggak cari mode lagi. Nah itu keuntungannya. Nah bagaimana kalau kita misalkan hanya ingin mendapatkan keuntungan dari iklan? Mungkin teman-teman bingung ya, apa-apaan itu bikin blog, apa-apaan itu bikin website, dari mana sumber penghasilannya? Nah seperti website berita. Nah itulah ketika teman-teman masuk ke salah satu website ada iklan yang menghalangi, itulah penghasilan mereka. Ya seperti itu. Dan teman-teman misalkan ada ya salah satu website saya yang harganya juga cukup lumayan, seperti misalkan sosmedi.com. Nah ini promosi ya, silakan ini untuk iklan dan gratis kan ini itu. Ya, cuman bukan berarti saya gratis buang-buang uang, karena memang mendapatkan bayaran dari iklan yang tampil di sana dan tidak memungut, tidak merugikan yang pasang iklan. Mereka tetap gratis. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita tahu caranya, nah seperti tadi, seperti di video awal kan, kalau kita mau kreativitas tahu caranya, di zaman sekarang itu sebenarnya gitu ya, tidak perlu sulit mencari uang. Karena saya tidak punya modal, ada yang gratis di internet itu. Nah itu seperti tadi ada blogspot. Yang penting kreativitas. Oke, saya tidak punya keahlian. Nah kalau kita mau belajar, tidak ada orang bodoh kan. Yang ada itu orang malas. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada orang bodoh. Yang penting mau belajar, ada kemauan. Ya, ada kemauan. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan bisnis online berbasis periklanan itu, yaitu segala jenis bisnis dengan media internet sebagai tempat pemasarannya dan sumber penghasilan utamanya adalah dari iklan. Nah, jadi yang kedua itu adalah bisnis berbasis periklanan. Dan kita sambung lagi lah ngobrolnya karena memang terlalu panjang ya. Jadi teman-teman, jadi teman-teman simpulnya begini ya. Di video awal kita menjelaskan bahwa berbasis berjualan berarti kita harus punya produk ya yang dijual, baik itu produk fisik atau produk digital. Nah, di video ini kita tidak perlu punya produk dan tetap bisa menghasilkan, tapi harus ada kreativitas. Ya, diantaranya adalah bisa menulis gitu kan. Ya, dan kita butuh website kalau misalkan kita tidak punya modal, punya modal. Kalau tidak punya modal, kita bisa memulai dari gratisan dan bisa menghasilkan bukan hanya 1-200 ribu. Ya, kalau bisa sukses. Nah, di bidang itu. Yang penting kita punya keahlian. Oke, saya tidak punya keahlian, yang penting punya kemauan. Nah, itu kuncinya ya. Baik teman-teman, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan insya Allah kita sambung lagi ya ke penjelasan selanjutnya karena memang durasi ya Kang Dede ya. Ya, yang penting teman-teman subscribe dulu lah channel ini dan masih banyak lah pembahasan yang akan kita bahas. Terus tonton, itu masih banyak lah bahasan-bahasan yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.